Nah, di dalam essay ini kemudian Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu ada waktu silakan bisa membaca lebih detail. Di situ ada penjelasan terkait dengan kriteria penunjukan langsung repeat ordernya seperti apa, kemudian ada batasan-batasannya, termasuk juga mengatur kriteria dan penilaian kinerja penyedia jasa, serta tata cara permintaan berulang. Jadi diharapkan memang keempat hal ini diuraikan di dalam essay itu sehingga menjadi cukup jelas, jadi cukup terang benderang buat teman-teman pelaksana untuk mulai berani ya mengusulkan repeat order sebagai alternatif PBJ-nya. Nah, ini coba saya langsung masuk ke kriteria untuk repeat order untuk di jasa konsultasi Bapak Ibu semua, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan repeat order itu kriterianya adalah pekerjaan yang berkaitan atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya atau pekerjaan dengan kriteria desain berulang ya. Jadi sekali lagi juga kami tekankan SE Menteri PUPR ini juga tidak lepas dari aturan Perpres dan peraturan LKPP. Ya, jadi tetap kriteria RO sendiri tetap mengacu kepada yang sudah diatur oleh LKPP. Ya, kita hanya mencoba mendetailkan bagaimana sih yang dimaksud dengan pekerjaan yang berkaitan ya atau yang ruang lingkupnya sama itu ukurannya seperti apa. Nah, ini yang kemudian didetailkan lebih lanjut yaitu pekerjaan yang sejenis dengan pekerjaan sebelumnya, kemudian juga dilihat dari uraian pekerjaan, metodologi pekerjaan dan outputnya ya yang dihasilkan itu seperti apa, tidak boleh melebihi dari pekerjaan sebelumnya, dan jumlah, jenis keahlian, dan waktu penugasan tenaga ahli tidak melebihi pekerjaan sebelumnya. Ya. Pekerjaan sebelumnya ini maksudnya adalah pekerjaan yang dia selesaikan, kemudian sudah dinilai kinerjanya oleh PPK, dan ternyata kinerjanya bagus. Ya. Artinya pekerjaan yang menjadi dasar untuk kemudian kita memutuskan bahwa paket yang ini kita RO-kan. Ya. Karena melihat pekerjaan sebelumnya dia pekerjaannya sejenis ya. Kemudian uraian metode dan keluarannya ternyata tidak melebihi dari pekerjaan yang sudah dia selesaikan kemarin ya. Atau kemudian dari sisi jumlah, jenis keahlian dan waktu penugasan tenaga ahli tidak melebihi pekerjaan sebelumnya. Kalau di SLKPP lebih detail lagi ya bahwa tim leadernya tidak boleh berganti. Tapi kalau yang di PUPR ini belum mengatur sampai ke sana ya, belum mengatur sedetail itu. Nah, kemudian untuk jenis yang kedua adalah pekerjaan-pekerjaan desain ya yang sifatnya berulang. Untuk bangunan-bangunan konstruksi yang sifatnya sederhana ya, mungkin bangun lokal atau gedung kelas ya, membangun bangunan-bangunan pos jaga misalkan ya, yang sifatnya itu standar dan penyesuaiannya pun mungkin hanya pada bagian fondasi saja ya, karena menyesuaikan dengan kondisi tanah setempat. Nah, inilah yang dicoba didetailkan dalam essay Menteri PUPR bahwa kalau kita mau meng-RO-kan suatu paket, suatu pekerjaan, kita harus lihat dulu nih pekerjaannya ya, apakah memenuhi kriteria ruang lingkupnya sama atau memenuhi kriteria desainnya berulang atau tidak. Kalau memenuhi salah satu dari dua kriteria ini, maka kemudian bisa ya dari sisi pekerjaan ini boleh berarti kita melaksanakan dengan proses RO. Nah, misalkan kemarin ada pekerjaan pengawasan pembangunan gedung kantor, gedung kantor dinas A katakanlah seperti itu. Nah, yang sekarang ada lagi pekerjaan pengawasan gedung kantor dinas B. Ya, boleh kemudian kita lakukan usulan RO karena pekerjaannya sejenis dengan pekerjaan sebelumnya. Baik, kemudian nah bagaimana untuk yang pekerjaan konstruksi ya. Jadi di PUPR juga sudah mengeluarkan SC untuk yang RO pekerjaan konstruksi ya. Kriterianya ada 4 ya. Yang pertama adalah pekerjaannya sejenis dilihat dari subklasifikasi dan lingkup pekerjaannya. Ya, apakah sama atau tidak dengan pekerjaan yang sebelumnya sudah dinilai tersebut yang menjadi dasar RO. Ya, misalkan artinya di sini sejenis subklasifikasi dan lingkup ini kita memang harus melihat dari sampai lingkup pekerjaannya ya apakah sama atau tidak. Ya, jangan hanya misalkan melihat kepada sisi subklasifikasi saja. Ya, misalkan kalau subklasifikasikan misalkan hanya sampai SI 001 ya. SI 001 ini kan isinya banyak ya. Ada di situ pekerjaan bendungan, ada pekerjaan pengaman pantai dan seterusnya dan sebagainya ya. Tidak bisa kemudian misalkan awalnya adalah pekerjaan pengaman pantai,
kemudian mau kita RO-kan pada paket berikutnya, yaitu berupa pekerjaan pembangunan bendungan misalkan ya. Meskipun sama-sama satu subklasifikasi, tapi lingkup pekerjaannya sudah berbeda nih kedua ini, ya. Sehingga harus dilihat sampai dengan lingkup pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah harus memiliki kualifikasi dan segmentasi pemaketan yang sama ya dengan paket sebelumnya. Jadi kalau paket yang menjadi dasar RO itu adalah misalkan menengah, ya tidak bisa kemudian paket berikutnya yang mau kita usulkan RO itu kualifikasi atau segmentasinya menjadi segmentasi besar ya. Atau sebaliknya, yang awalnya besar mau kemudian kita RO-kan, tapi ternyata segmentasi paketnya yang sekarang ini menengah gitu. Ya, jadi harus dari sisi segmentasi pemaketannya sama dan dari sisi kualifikasi usaha si penyedianya juga sama ya. Jadi misalkan dari segmentasi sudah sama-sama menengah nih ya, yang dulu menengah, yang sekarang menengah. Tapi ternyata penyedia jasanya sudah naik kelas ya, yang dulunya dia menengah sekarang sudah jadi besar gitu. Nah, itu juga kemudian tidak bisa kita RO-kan ya, mau tidak mau kita harus melakukan melalui proses tender atau seleksi. Kemudian yang ketiga terkait dengan masalah harga. Ya, jadi memang harga ini juga menjadi salah satu concern dalam proses RO. Kenapa? Karena kan RO ini kan tidak ada kompetisi ya. Tidak ada persaingan dalam penawaran harga di antara banyak peserta ya, karena yang kita hanya mengundang satu penyedia jasa saja. Sehingga kita di sini juga mencoba menjelaskan bahwa nilai HPS untuk paket yang mau di RO-kan itu tidak boleh melebihi nilai kontrak akhir pekerjaan sebelumnya. Ya, jadi jangan sampai kemarin nilai kontraknya hanya 25 miliar misalkan, sekarang menjadi 49 miliar misalkan ya. Masih sama-sama menengah, lingkup pekerjaannya sama, tetapi ternyata nilai pekerjaannya sudah melonjak cukup besar ya, hampir 2 kalinya, itu nggak bisa. Tapi kalau kurang dari itu boleh ya, sepanjang tidak merubah segmentasinya. Misalkan awalnya adalah 45 miliar, sekarang menjadi 20 miliar misalkan. Ya, itu masih bisa. Tapi kalau kemudian masuk ke segmentasi kecil, misalkan hanya menjadi 5 miliar, ya tidak bisa. Ya, tidak bisa dilaksanakan dengan proses repeat order. Kemudian juga yang keempat adalah tingkat resiko keselamatannya ya juga harus dilihat ya, tidak boleh lebih dari pekerjaan sebelumnya ya. Kalau kemarin resiko keselamatannya menengah, ternyata sekarang diidentifikasi resikonya lebih besar ya, atau resikonya naik menjadi resiko keselamatan besar ya, meskipun memenuhi kriteria 1, 2, dan 3 ya, kemudian tidak bisa diusulkan melalui RO lagi karena tingkat resiko keselamatannya sudah berbeda ya. Oke, baik. Saya coba lanjut. Nah, kemudian ada batasan pekerjaannya. Ya, ini kami mengatur di kami di PUPR. Kalau untuk jasa konsultasi itu proses RO ini boleh dilakukan asalkan paket yang menjadi dasar RO itu dilakukan oleh BP2JK yang sama. Ya, artinya misalkan eh, hari ini saya mendapat usulan RO dari PPK Balai Jalan. Nah, saya harus cek yang menjadi paket yang menjadi dasar RO itu kemarin apakah kami laksanakan di Kepri atau oleh BP2JK yang lain. Ya, kalau ternyata dilakukan oleh BP2JK Sumatera Utara misalkan, ya tidak bisa dilakukan RO ya. Jadi harus dicari paket yang memang berasal dari proses seleksi yang kami lakukan. Tapi ini pengaturan di kami ya. Kemudian ini aturan umum, baik di aturan SCLKPP juga mengatur yang sama, paling banyak 2 kali. Dan jadi penyedia jasa itu boleh dilakukan RO sebanyak 2 kali, entah itu dalam tahun anggaran yang sama atau dalam tahun anggaran yang berbeda, dengan jangka waktu paling lama adalah 3 tahun anggaran dari paket yang menjadi dasar RO. Jadi artinya kalau paketnya selesai di 2022 kemarin, nah kalau misalkan di 2023 dia mau kita RO-kan, bisa ya, ada satu misalkan. Kemudian di 2024 ada satu lagi misalkan. Bisa, ya, sudah dapat 2 kali RO. Atau di 2023 satu kali, kemudian di 2025 satu kali. Ya, itu juga bisa. Kemudian tadi segmentasi pemaketan sama dengan pekerjaan sebelumnya. Kemudian kalau untuk pekerjaan konstruksi ditegaskan lagi, ini juga sebenarnya norma umum sih ya. Cuman pada saat di SE jasa konsultasi belum kami munculkan waktu itu bahwa
paket yang menjadi dasar RO itu harus merupakan paket yang didapatkan melalui proses pemilihan tender atau tender atau seleksi ya. Jadi bukan melalui misalkan penunjukan langsung ya, kemudian mau kita RO-kan. Itu tidak pas ya, tidak bisa. Jadi tetap paket awalnya itu memang didapatkan oleh si penyedia jasa ini melalui proses kompetisi secara terbuka dengan penyedia jasa lainnya, kemudian mereka berkompeten atau berkinerja baik pada saat melaksanakan pekerjaannya. Ya. Kemudian juga yang agak berbeda di essay terkait dengan PK kami juga menambahkan bahwa kalau misalkan ya kita sudah melakukan RO satu kali kepada penyedia jasa A, PT A. Nah, kalau kita mau meng-RO-kan lagi, kita harus lihat dulu kinerja dia di RO yang pertama ini seperti apa ya. Kalau kemudian kinerjanya menjadi buruk, ya tidak bisa kita lanjutkan dengan RO kedua. Ya, kita hentikan berarti di RO pertama selesai di situ ya sudah. Tidak bisa lagi kemudian kita lakukan RO yang kedua karena kinerjanya ternyata menurun nih ya. Karena memang bicara kinerja ini banyak faktornya Bapak Ibu semua ya. Tidak selalu ketika di paket A saat penyedia jasa ini kinerjanya bagus, kemudian di paket B kinerjanya sama bagusnya ya dengan paket sebelumnya. Bisa bisa sama, bisa lebih baik, bisa lebih buruk ya karena banyak faktornya untuk kerjaan fisik ini. Entah itu faktor lokasi, entah itu faktor kesediaan atau kesiapan rantai pasok di sekitar lokasi pekerjaan, ya atau mungkin malah hubungan kerja antara PPK dengan penyedia jasanya, yang mungkin kemarin oke, sekarang bermasalah, atau mungkin pengawasannya ya yang tidak pas gitu. Jadi banyak faktornya. Sehingga kalau ada RO pertama sudah diberikan, kita harus lihat dulu nih ya kinerja dia di paket tersebut seperti apa. Baik, kemudian selanjutnya ini kriteria penyedia jasanya. Ya, ini rasanya juga sama dengan yang diatur di dalam SCLKPP bahwa kalau di jasa konsultasi itu kita boleh melakukan RO apabila kinerja penyedia jasanya itu baik atau sangat baik. Ya, jadi kalau ukuran penilaian kinerja itu ada 4, buruk, cukup, baik atau sangat baik. Nah, jadi hanya 4 itu saja ya kriteria penilaiannya. Ya, buruk itu kalau putus kontrak ya. Kemudian cukup, kemudian baik atau sangat baik. Nah, jasa konsultasi ini kalau penyedia jasa mendapatkan kinerja baik atau sangat baik, nah mereka kemudian sudah memenuhi salah satu kriteria untuk diberikan repeat order. Ya. Kemudian yang kedua punya kualifikasi dan subklasifikasi usaha yang sama ya dengan pekerjaan sebelumnya. Ini yang kami sampaikan tadi. Kalau kemarin pekerjaan yang diselesaikan adalah menengah, ya paket yang di ROK pun ya harus menengah juga ya atau kualifikasi dia harus di menengah juga. Kalau dia sudah naik kelas ya tidak bisa lagi menggunakan pengalaman-pengalaman dia di kualifikasi menengah untuk di RO-kan. Nah, kalau penyedia jasanya melakukan KSO, ya artinya pada paket yang menjadi dasar RO itu ternyata penyedia jasanya bukan hanya satu penyedia jasa, ya, tapi merupakan KSO antara PTA dengan PTB. Maka RO-nya pun harus kita berikan secara bersama-sama kepada PTA dan PTB. Ya, artinya kita meminta mereka untuk ber-KSO kembali antara PTA dengan PTB untuk melaksanakan paket yang kita usulkan dilakukan secara repeat order. Ya, jadi tidak boleh sekarang berubah ini, misalkan hanya PTA-nya saja, PTB-nya nggak mau, ya tidak bisa kita erokan. Ya, atau menambah PTA, PTB, dan PTC juga tidak bisa. Nah, selain anggota KSO-nya harus sama, lead firm-nya pun jadi harus sama juga. Ya, artinya kalau kemarin yang menjadi lead firm adalah PTB, nah pada paket yang dierokan ini pun juga harus oleh PTB. Ya, ini prinsipnya sama dengan yang diatur di LKPP. Nah, untuk yang pekerjaan konstruksi ini coba kami pisahkan Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau segmentasi pemaketannya itu adalah usaha kecil dan menengah, nah boleh saja ya penyedia jasa itu berkinerja baik ya. Minimal dia baik, itu sudah boleh untuk kita erokan di segmentasi kecil dan menengah. Tetapi untuk segmentasi yang usaha besar, ini penyedia jasanya harus kinerjanya yang sangat baik ya, artinya yang level tertinggi. Tidak cukup hanya berkinerja baik, tapi harus sangat baik, baru boleh kita lakukan RO pada paket-paket di atas 50 miliar. Kalau yang ini dan ini sama dengan di jasa konsultasi.
Oke, saya lanjut. Kemudian untuk penilaian kinerja penyedia jasanya, nah bagaimana penilaian kinerja sebenarnya ini mengacu ke peraturan LKPP nomor 4. Di sini kita hanya mencoba menambahkan atau memperjelas kapan sih dilakukan penilaian kinerja ini. Ya, jadi intinya sederhananya ketika pekerjaan itu sudah terhenti secara permanen, ya barulah kemudian PPK melakukan penilaian kinerja. Ya, entah terhentinya karena memang pekerjaan penyedia jasanya ada berita acara serah terima akhir, sudah selesai pekerjaannya, atau mungkin pekerjaannya itu tidak dapat diselesaikan ya atau dihentikan karena keadaan kahar sehingga permanen dihentikan, itu juga bisa dilakukan penilaian kinerja atas kinerja dia ya sampai dari awal sampai dengan penghentian tadi ya. Atau kemudian ada kejadian pemutusan kontrak ya, berarti kan sudah selesai nih kontrak antara PPK dengan penyedia jasanya, itu bisa dilakukan apa namanya penilaian kinerja. Atau yang terakhir ketika ada kesepakatan untuk pengakhiran kontrak antara PPK dan penyedia, maka kontrak berakhir ya silahkan kemudian PPK melakukan penilaian kinerja atas atau selama dia melaksanakan kontrak ya. Kemudian dalam menilai kinerja, PPK dapat dibantu oleh pengelola PBJ atau tenaga ahli atau pihak lain yang kompeten. Nah, penilaian kinerja kemudian juga dilaksanakan melalui aplikasi Sikap. Apabila Sikap belum mengakomodir, maka di sini kami mencoba mencantumkan alternatif ya. Silakan dibuatkan dokumen penilaian kinerja penyedia secara manual, secara hard copy yang sebagai dasar sementara untuk dilakukan repeat ordernya. Nah, untuk proses atau tata cara penilaiannya sendiri, ini sepenuhnya kita mengikuti peraturan LKPP nomor 4 ya terkait dengan pembinaan penyedia jasa pelaku usaha. Jadi tadi kriterianya itu berdasarkan 4 kriteria ya, buruk, cukup, baik, sangat baik. Saya rasa ini cukup mudah lah untuk kita ikuti ya, ada skornya, ada uraiannya. Yang dikatakan buruk itu apa? Ya misalkan karena terjadi pemutusan kontrak sepihak oleh PPK ya. Cukup itu seperti apa ya, kalau lebih dari 50% memerlukan perbaikan dan seterusnya. Jadi kriteria penilaian ini didasarkan kepada 4 aspek ya, kualitas dan kuantitas pekerjaannya, dari sisi kualitas dan volume pekerjaannya seperti apa, kemudian yang kedua dari sisi eh, biaya ya, pengaturan biayanya, pengendalian biayanya, kemudian yang ketiga adalah pengaturan waktunya, schedulingnya seperti apa, apakah terlambat atau tidak, kemudian yang keempat adalah dari aspek layanan ya, bagaimana proses komunikasi antara penyedia dengan PPK ya, bagaimana tindak lanjut dari penyedia jasa ketika diminta oleh PPK untuk melaporkan ini atau melakukan perbaikan itu ya, secepat apa respon mereka. Nah, itu yang disebut dengan aspek layanan. Jadi kita mengikuti 4 aspek ini ya sesuai dengan LKPP yang buat ya. Nah, kemudian selanjutnya mungkin kami masuk sedikit ke tata cara penyelenggaraan RO-nya Bapak Ibu semua. Jadi ini kami mencoba mengatur di kami seperti ini ya, mungkin bisa apa namanya, bisa jadikan referensi lah ya untuk UKPBJ yang lain. Jadi untuk RO ya, RO diusulkan oleh PPK kepada BP2JK atau kami ada namanya tim pengadaan barang dan jasa khusus ya, ini yang menangani IKN atau paket-paket yang sifatnya strategis nasional ya, jadi bukan oleh BP2JK tapi oleh TPBJ khusus. Nah, kemudian juga kami mengatur Bapak Ibu semua untuk paket-paket fisik yang nilainya di atas 100 miliar rupiah ya, artinya yang akan ditetapkan oleh pengguna anggaran, dalam hal kami adalah oleh Bapak Menteri PUPR, maka usulan RO ini tidak cukup hanya usulan dari PPK ya, tapi harus disertai dengan atau sudah mendapatkan persetujuan dari pejabat tinggi media ya, eselon satunya. Misalkan kalau paket pembangunan jalan nilainya 120 mau di RO-kan harus dapat izin dulu atau dapat persetujuan dulu dari Dirjen Bina Marga. Ya, jadi pimpinan tertinggi untuk untuk unit tersebut menyetujui bahwa paket ini di RO-kan saja, misalkan seperti itu. Kemudian setelah itu barulah kemudian BP2JK melakukan konfirmasi kepada UKPBJ ya, kepada kalau kami namanya Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi untuk melihat ya apakah si penyedia jasa ini dari sisi batasan jumlah tadi masih dibolehkan RO atau tidak.
Karena kan tadi ada batasan maksimal 2 kali ya dalam 3 tahun. Jadi untuk memudahkan pendataan, karena kan kalau BP2JK ini kan di 34 provinsi Bapak Ibu semua ya. Kita kan tidak tahu nih, misalkan sudah di-RO-kan di Aceh, ternyata yang di Jawa Barat misalkan mau mengusulkan lagi, ini harus dicek dulu ya, apakah di Aceh dia sudah dapat berapa banyak ya. Kalau sudah 2 kali RO dengan paket yang sama, ya tidak bisa kemudian dilakukan repeat order. Nah, ini tahapan persiapan pengadaannya secara umum rasanya tidak ada perbedaan ya dengan proses penunjukan langsung repeat order yang lainnya ya, bahwa PPK melaksanakan persiapan pengadaan ya, kemudian menyampaikan dokumen persiapan pengadaan tersebut kepada BP2JK ya, kalau Bapak Ibu mungkin kepada UKPBJ-nya ya, disertai dengan, nah ini kami mencoba karena tadi ingin sedetail-detailnya atau ingin RO ini segera operasional, kami juga membuat beberapa format-format, misalkan ada surat permohonan, bentuk surat permohonan penunjukan langsungnya seperti apa ya, ada pengaturan terkait dengan bagaimana penilaian kinerjanya dan sebagainya ya. Jadi ini yang sekurang-kurangnya disampaikan pada saat usulan RO, ada surat permohonannya, ada surat keputusan sebagai PPK, kemudian harus sudah ada dokumen anggarannya, ID paketnya, rencana waktu, dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian nah ini tahapan secara umumnya Bapak Ibu semua, jadi Kepala BP2JK atau Kepala UPT PBJ di kami yang menetapkan Pokja setelah memang dinyatakan dokumen yang disampaikan oleh PPK tadi dinyatakan lengkap ya. Kemudian Pokja melakukan persiapan pemilihan penunjukan langsung, menyusun dokumennya ya, membahas dengan PPK terkait dengan persyaratan LDP LDK-nya ya. Kemudian setelah itu menyusun jadwalnya, menyusun tahapannya, kemudian melaksanakan proses penunjukan langsung permintaan berulangnya. Ya, ini secara umum garis besar seperti ini ya. Rasanya sih sudah biasa kita jalankan lah ya, tidak jauh beda dengan proses tender atau seleksi. Ya. Nah, ini persiapan pemilihan yang dilakukan oleh Pokja, ya, mulai dari mereview dokumen persiapan pengadaan yang dari PPK tadi, kemudian menetapkan metode pemilihannya melalui repeat order, ya, setelah direview bahwa memang paket yang diusulkan oleh teman-teman PPK ini memenuhi batasan-batasan atau kriteria RO tadi, ya. Kalau tidak memenuhi, ya tidak bisa kemudian dilanjutkan dengan proses RO, ya, dikembalikan kepada PPK, disampaikan bahwa paket ini tidak memenuhi kriteria apa ya, sehingga tidak bisa dilakukan repeat order. Kemudian melakukan pembahasan dan penetapan persyaratan penyedia jasanya ya. Jadi meskipun ini paketnya penunjukan langsung repeat order Bapak Ibu semua, tetap saja akan ada penetapan persyaratan-persyaratan baik itu persyaratan kualifikasi maupun persyaratan penawaran yang akan dituangkan di dalam dokumen pemilihan. Nah, penyedia jasa ya diminta juga. Jadi mereka juga tidak langsung kita undang untuk klarifikasi harga, tapi tetap diminta untuk menyampaikan dulu ya dokumen penawaran mereka seperti apa. Ya. Jadi bisa saja kemudian terjadi misalkan dokumen penawaran mereka ternyata tidak lengkap ya, atau setelah kita nilai ternyata tidak memenuhi persyaratan, ya akibatnya tidak bisa dilanjutkan proses RO-nya. Ya. Jadi kalau terjadi seperti itu, apalagi tadi hanya masalah kelengkapan dokumen, tentu ini sangat disayangkan. Kemudian ada penetapan jadwal, kemudian ada penyusunan dokumen pemilihan. Misalnya ini juga secara prinsip samalah ya dengan proses persiapan pemilihan untuk tender dan seleksi. Nah, tahapannya bagaimana? Ya, tahapan untuk RO ini karena merupakan penunjukan langsung, dia menggunakan metode prakualifikasi ya. Yang ini juga yang menurut kami rasanya ya mungkin saja ke depan bisa diusulkan kepada teman-teman LKPP untuk yang RO ini ya nggak perlu lagi dari pakai prakualifikasi ya, tapi dengan pasca kualifikasi saja karena kan kita sudah tahu ya, sudah punya track record-nya dia ya, sudah di paket sebelumnya dia sudah terkualifikasi ya. Beda memang dengan penunjukan langsung lainnya yang bukan permintaan berulang ya, memang kita belum tahu misalkan penunjukan langsung apa ya, yang selain RO lah ya. Artinya di situ kita kan belum tahu nih apakah memang dia kualifikasinya bagus atau tidak ya, sehingga diundang PQ dulu,
Kalau PEGI baru kemudian diminta menyampaikan harga. Tapi kalau RO ini kan sebenarnya kita sudah punya data, ya sudah punya rekam jejak bahwa mereka kemarin kualifikasinya dan penawarannya itu baik dan hasil kerja di lapangan pun bagus. Ya, sehingga untuk mempercepat lagi mungkin ke depan bisa saja diusulkan tidak perlu melalui tahapan prakualifikasi, ya langsung pasca kualifikasi. Meskipun sebenarnya pada aturan yang saat ini sudah memberikan percepatan juga, ya, dengan catatan penyedia jasanya telah terkualifikasi di Sikap. Ya, jadi kalau penyedia jasa sudah terkualifikasi di Sikap, yang tahapan PK-nya ini tidak perlu lagi kita lakukan. Ya, jadi kita langsung pada penyampaian undangan kepada penyedia jasa yang kita tuju karena mereka sudah terkualifikasi di Sikap. Oke, kemudian tahapan pelaksanaannya, untuk proses tahapan pelaksanaan ini juga kita mengikuti dari AKPP, ya tahapannya prinsipnya hampir samalah dengan penunjukan langsung Bapak Ibu semua, ya. Jadi kita mengundang penyedia menyampaikan dokumen kualifikasi, ya. Kemudian pelaku usaha atau penyedia jasa pesertanya menyampaikan dokumen kualifikasi. Nah, yang tadi kami sampaikan tetap ada evaluasi, ya, tetap ada evaluasi kualifikasi, tetap ada pembuktian kualifikasi. Jadi kalau mereka tidak memenuhi di sini, ya sudah tidak bisa lagi kemudian diulang untuk dilakukan RO, ya. Mau tidak mau kemudian dilakukan proses seleksi, ya, dengan mengundang penyedia jasa lainnya. Nah, kalau lulus kualifikasi maka kemudian diundang untuk menyampaikan dokumen penawaran. Nah, dalam dokumen penawaran pun tetap akan ada evaluasi baik administrasi, teknis, dan biaya atau harga, ya. Setelah itu, nah ini ditambahkan karena dia melalui penunjukan langsung dan tidak ada kompetisi, maka wajib dilakukan yang namanya klarifikasi, negosiasi teknis dan biaya. Kalau disepakati hasil klarneknya, barulah kemudian bisa dilanjutkan dengan proses penetapan hasil penunjukan langsung. Ya, nah itu Bapak Ibu semua gambaran terkait dengan bagaimana tahapan pelaksanaan RO mulai persiapan sampai dengan penetapan. Nah, yang bagian ketiga ini mungkin sedikit lagi kami sampaikan Bapak Ibu semua terkait dengan lesson learn lah atau pembelajaran dari repeat order yang sudah beberapa kali kami lakukan. Dari sisi jumlah di kami sebenarnya juga belum banyak Bapak Ibu semua, ya. Mungkin baru sekitar belasan atau 20-an paket yang mulai menggunakan repeat order ini, ya. Tapi dari sedikit paket tersebut sudah mendapat masukan juga lah, ya, gambaran bagaimana pelaksanaan repeat order ini di lapangan dan bagaimana hal-hal yang perlu kita antisipasi atau mitigasi, ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu semua yang harus kita ingat baik-baik adalah bahwa repeat order ini pada dasarnya adalah penunjukan langsung, ya. Sehingga tidak ada proses kompetisi di sana, ya, terutama kompetisi harga. Ya, ini sama-sama kita tahu, ya, PBJ pemerintah kan sangat concern dengan yang namanya harga, ya, sehingga muncul ada metode harga terendah, ya, harga terendah ambang batas dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita sikapi. Tadi disampaikan Pak Seno, saya sepakat sekali perlu kita sikapi dengan bijaksana bahwa RO ini meskipun memberikan kemudahan, ya, meskipun memberikan keyakinan lebih kepada kita untuk mendapatkan penyedia jasa yang kompeten, yang qualified, tapi tetap harus kita ingat bahwa RO ini adalah dasarnya penunjukan langsung, ya, sehingga tidak ada proses kompetisi. Maka kita juga perlu hati-hati, ya, dalam melaksanakan proses RO ini, mulai dari bagaimana penilaian kinerjanya, ya, bagaimana pemenuhan kriteria-kriteria RO tadi, ya. Jangan sampai atau sebaiknya kita menghindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, ya. Contoh, ya, terkait dengan definisi pekerjaan sejenis, ya. Itu umum sekali terjadi beda penafsiran Bapak Ibu semua. Yang dimaksud dengan pekerjaan sejenis itu seperti apa sih, ya? Misalkan, ya, ada perencanaan teknis gedung kantor 5 lantai. Kemudian yang sekarang perencanaan teknis rumah sakit, ya, 7 lantai. Ini sejenis nggak nih, ya? Yang satu gedung kantor, yang satu rumah sakit. Ya, memang sih sama-sama perencanaan teknis, ya. Memang sama-sama konsultan perancangan nih, ya. Tapi kemudian apakah bisa, ya, dimasukkan sebagai kriteria pekerjaan sejenis?
Nah, ini yang kalau menurut kami, saran kami ya lebih baik hal-hal yang seperti ini kita hindari ya. Jadi kalaupun mau dierokan ya cobalah kita cari ada perencanaan teknis untuk yang gedung kantor juga tuh ya. Dengan lantainya pun ya jangan lebih dari 5 lantai ya, entah 5 lantai atau 4 lantai itu. Jadi hal-hal yang bisa menimbulkan atau berpotensi dipandang berbeda oleh orang yang lain, maka sebaiknya kita hindari ya. Kemudian berikutnya adalah proses RO tadi kami juga sudah sampaikan menggunakan metode prakualifikasi ya. Dalam pelaksanaannya di kami Bapak Ibu semua biasanya untuk jangka waktu dari RO ini mulai dari pengumuman PK sampai dengan penetapan itu 2 sampai 3 minggu juga akhirnya ya. Jadi kalau mungkin teman-teman di daerah yang biasa melakukan tender fisik 3 minggu ya tidak akan ada manfaatnya nih ya dengan RO ini gitu. Karena masih menggunakan metode prakualifikasi ya dengan waktu yang sama tadi. Jadi memakan waktu rata-rata 2 minggu lah kalau kami coba rata-ratakan ya. Terkecuali tadi penyedia jasanya sudah terkualifikasi di Sikap. Nah ini jadi kalau mau mengusulkan RO juga kita harus memastikan dulu ya penyedia jasanya ini sudah masuk di Sikap belum ya sehingga memudahkan atau mempercepat proses repeat order. Tapi sekali lagi kembali ke poin 1 tadi, jangan kemudian RO ini dimanfaatkan untuk paket-paket yang sebenarnya terlambat kita siapkan ya. Kita perencanaannya terlambat, persiapan terlambat, kemudian berpikir wah ini kalau dengan proses tender waktunya makin lama untuk sekedar tendernya aja nih ya nanti pelaksanaannya tersisa mungkin cuma 2 bulan 3 bulan, wah nggak akan selesai nih ya harus dengan RO. Nah ini yang kondisi-kondisi seperti itu yang sebaiknya juga kita hindari ya. Jadi jangan digunakan RO ini tadi untuk paket-paket yang kesalahan kita perencanaannya terlambat, persiapannya terlambat dan sebagainya. Kemudian yang keempat terkait dengan penawaran harga atau penawaran biaya ya dari penyedia yang kita undang RO. Ya, cenderung penawarannya pasti akan 98 sampai 99% ya dari HPS karena tidak ada kompetisi ya. Penyedia jasa akan berargumentasi, Pak ini sudah harga terbaik yang kami berikan. Ya, kalau lebih marginnya pun sedikit ya, profitnya pun sedikit Pak. Ya, kalaupun dinego nanti kami juga negonya ya tidak bisa besar-besar juga nih. Ya, pasti akan seperti itu. Ya, karena itu Bapak Ibu semua, terutama teman-teman PPK perlu memastikan benar-benar ya meyakini bahwa HPS yang disusun itu benar-benar disusun secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan ya karena itulah nanti kan jadi biasanya ya nilai kontrak ya akan mendekati itu tuh ya itu. Jadi perlu diyakinkan, perlu disusun secara hati-hati HPS ini jangan sampai dianggap terlalu mahal atau menggunakan harga satuan yang terlalu tinggi. Ya. Kemudian yang kelima terkait dengan jumlah RO tadi. Ya, secara aturan kan 2 kali dalam 3 tahun berdasarkan pengalaman yang dia peroleh. Ya. Jadi kalau pengalamannya misalkan dia ada 5, ya bisa jadi dari masing-masing itu kemudian dia mendapat RO ya 5 kali 2 berarti dapat 10 paket tuh. Nah ini juga mungkin yang perlu menjadi perhatian juga ya apalagi RO ini kan merupakan proses yang baru ya kita juga belum tahu nanti bagaimana teman-teman dari mungkin dari pemeriksa yang akan bersikap menyikapi terkait dengan RO ini. Maka untuk sekarang ya kita juga jangan langsung secara masif ya menggunakan RO, tapi coba kita batasi dulu maksimal misalkan untuk penyedia yang sama hanya 2 kali ya terlepas dia punya paket yang berapapun yang dia kinerjanya bagus, tapi coba kita batasi minimal seminimal mungkin. Meskipun tadi secara aturan dimungkinkan ya untuk lebih dari 2 karena berdasarkan paket yang dia selesaikan. Kemudian mungkin yang bagian terakhir yang keenam adalah sebaiknya gunakan kinerja penyedia jasa berdasarkan pengalaman yang terbarunya ya. Kan bisa saja nih ya, bisa saja PTA ini di tempat Bapak Ibu semua mendapatkan 2 paket misalkan pembangunan jembatan ya. Hampir berbarengan lah misalkan seperti itu. Antara paket 1 dengan paket 2. Nah, paket 1 kinerjanya bagus nih ya.
Tapi paket 2 yang selesai 2 bulan kemudian ternyata kinerjanya hanya sekedar cukup saja. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini sebaiknya tidak kemudian kita usulkan untuk RO ya, karena paket kedua dia tadi ternyata kinerjanya, cukup hanya sekedar cukup saja ya, meskipun secara aturan ya boleh-boleh saja kita mendasarkan pada paket satu yang kinerjanya baik tadi. Ya cuman agak, kurang bijaksana ya, melihat pada kinerja yang kedua, pada pekerjaan yang sejenis juga sama-sama bangun jembatan ternyata kinerjanya tidak sebaik pada paket yang, pertama gitu. Jadi sebaiknya gunakan pengalaman yang terakhir, pekerjaan terakhir yang dia selesaikan sebagai, dasar untuk RO-nya ya, di situ kinerjanya dia apa, ya bagus, baik kah, atau hanya sekedar cukup saja. Kemudian juga hindari baru sekarang ya melakukan penilaian kinerja untuk paket-paket yang sudah lampau sebenarnya ya. Jadi misalkan ada paket di 2022 di bulan, April selesai nih ya, belum kita lakukan penilaian. Tapi karena kita sekarang, sudah tahu RO, pengennya RO semua misalkan atau pengen mencoba RO, baru kita nilai tuh ya, paket yang selesai di bulan Maret kemarin. Nah, itu yang mungkin juga perlu kita hindari, takutnya nanti dinilai, apa namanya, sengaja melakukan penilaian ini dengan tujuan, mengejar bisa RO, kemudian tadi ya, mengejar ada, eee, penetapan pemenang yang sudah diketahui siapa orangnya dan harganya juga sudah paling mendekati HPS tadi, ya. Jadi juga kita perlu memitigasi hal tersebut. Kemudian, nah, kalau memang akan dilakukan RO, kita juga harus, memastikan juga nih, memastikan bukan memastikan sebenarnya ya, tapi, mmm, menginfokanlah ya bahwa si penyedia ini kalau nanti diundang RO ya tolong, dokumen-dokumennya semua dilengkapi ya. Jangan kemudian penyedia merasa karena RO, dokumen tidak lengkap pun tidak apa-apa, tidak masalah ya. Ada pengalaman atau persyaratan yang tidak terpenuhi, dianggap tidak masalah, ya. Bukan seperti itu, ya. Meskipun RO ini merupakan reward kepada penyedia jasa yang kinerjanya baik, ya tetap pada saat proses RO ini, ya mereka harus menyampaikan dokumen yang lengkap, ya, persyaratan-persyaratan yang sesuai, ya sehingga ketika dievaluasi dokumen, dievaluasi persyaratannya semua memenuhi, ya. Karena tadi kalau ternyata tidak seperti itu, mereka tidak memenuhi dokumen, atau persyaratan mereka tidak sesuai, ya otomatis kemudian RO-nya gagal, ya tidak bisa kemudian diulang lagi RO-nya, ya harus dilakukan dengan proses, tender dan seleksi. Oke, nah saya rasa itu Pak Joko, Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan